Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, yakni Zahratul Aini, Revi, Rizky Nur Hidayah Mukhtar, dan Muhammad Faiz Afris Keldi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang perkembangan masa bayi. Ada 6 topik yang akan kami jelaskan pada materi perkembangan masa bayi, yaitu yang pertama, perkembangan bayi neonatal, yang kedua, arti tangis bayi, yang ketiga, refleks-refleks pada bayi, yang keempat, tugas-tugas perkembangan, yang kelima, perkembangan masa bayi, dan yang terakhir, implikasi di bidang pendidikan. Adapun topik pertama yaitu perkembangan bayi neonatal. Adapun ciri-ciri bayi neonatal menurut Herlock 1992, yaitu masa ini dimulai dari kelahiran dan berakhir pada saat bayi menjelang 2 minggu dan merupakan periode tersingkat dari periode perkembangan yang ada. Periode ini adalah saat di mana janin harus menyesuaikan dengan kehidupan di luar rahim ibu, di mana ia telah hidup selama kurang lebih 9 bulan. Penyesuaian bayi neonatal dapat ditinjau dari 3 kriteria. Kriteria yang pertama yaitu kriteria medis atau penyesuaian bayi berakhir pada saat tali pusar lepas dari pusarnya. Kriteria fisiologis berakhir pada saat bayi menjadi gemuk kembali setelah kehilangan berat badan sesudah dilahirkan. Dan kriteria psikologis berakhir pada saat bayi mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan perkembangan perilaku. Adapun periode neonatal terbagi menjadi 2 periode, yakni periode yang pertama yaitu periode pertenate, dimulai saat kelahiran sampai antara 15-30 menit sesudah kelahiran. Periode ini bermula dari keluarnya janin dari rahim ibu dan berakhir setelah tali pusar dipotong dan diikat. Sampai hal ini selesai dilakukan, bayi masih merupakan paskamatur, yaitu lingkungan di luar tubuh ibu. Periode yang kedua yaitu periode neonate, dari pemotongan dan pengikatan tali pusar sampai sekitar akhir minggu kedua dari kehidupan paskamatur. Bayi sudah menjadi individu terpisah, mandiri, dan bukan lagi parasit. Penyesuaian bayi neonatal. Menurut Herlock 1998, bayi neonatal harus melakukan 4 penyesuaian pokok sebelum mereka dapat melanjutkan kemajuan perkembangan. Adapun penyesuaian tersebut adalah yang pertama, perubahan suhu, yang kedua bernafas, yang ketiga mengisap dan menelan, yang keempat pembuangan. Adapun kondisi yang mempengaruhi penyesuaian paskanatal, yaitu lingkungan prenatal yang sehat akan memberi penyesuaian yang baik pada kehidupan paskanatal. Jenis persalinan termasuk salah satu jenis penyesuaian bayi paskanatal. Ada 5 macam jenis persalinan menurut Herlock, yakni alamiah atau spontan, sungsang, melintang, menggunakan bantuan alat, dan pembedahan sesar. Pengalaman yang berhubungan dengan persalinan dapat mempengaruhi penyesuaian bayi pasca lahir, yakni seberapa besar ibu terpengaruh obat-obatan selama proses persalinan dan mudah atau sulitnya bayi dapat bernafas. Lama periode kehamilan. Hanya sedikit bayi yang dilahirkan secara tepat 280 hari setelah konsepsi. Bayi yang lahir sebelum waktunya disebut prematur, yang di rumah sakit disebut preemies, sedangkan yang lahir terlambat disebut postmatur atau bayi postterm. Sikap orang tua dapat mempengaruhi penyesuaian bayi pasca natal. Arti tangis bayi. Menangis pada waktu lahir merupakan gerak refleks murni yang terjadi ketika udara masuk ke dalam tali suara yang menyebabkan tali suara bergetar. Tujuannya untuk memompa paru-paru sehingga memungkinkan pernafasan dan memberikan oksigen yang cukup untuk darah. Menurut beberapa ahli, tangis pertama bayi memiliki arti tertentu. Pendapat pertama adalah menurut Immanuel Kant, adalah yang pertama sebagai proses rohani manusia terhadap belenggu kepancainderaan yang akan dideritanya. Kedua, jiwa manusia mempunyai nilai yang jauh lebih luhur daripada materi. Dan yang ketiga, jiwa menentang proses yang membawanya ke dalam hidup yang tunduk pada materi dan tubuh. Pendapat yang kedua yaitu menurut Sigmund Freud, yaitu sebagai ekspresi keinginan untuk kembali ke dalam kandungan yang tenang, aman,
halus, lembut, dan hangat. Dia juga mengatakan bahwa kelahiran sangat mengejutkan. Bayi merasa takut, kemudian menangis. Pendapat yang terakhir adalah menurut Sis Hater. Dia mengatakan bahwa tangis bayi pertama adalah sebagai tanda bahwa dia mempunyai kesadaran sebagai satu reaksi spontan yang disebabkan oleh dorongan dari dalam batin. Selanjutnya, dia mengatakan bahwa dari segi biologis, arti tangis bayi yang pertama adalah pertanda berfungsinya paru-paru dan organ yang lain adanya kehidupan. Refleks-refleks pada bayi. Refleks adalah respon terhadap satu stimulus atau beberapa stimulus yang terjadi secara otomatis dan tidak dipelajari. Bayi memiliki beberapa refleks yang membantunya untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan baru. Beberapa refleks tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, refleks mempertahankan diri, yaitu refleks yang digunakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Refleks ini terdiri dari A. Breathing reflex, yaitu refleks berupa menghirup dan menghembuskan nafas secara berulang-ulang yang berfungsi untuk menyediakan oksigen dan membuang karbon dioksida. B. Eye blink reflex, yaitu refleks berupa menutup dan mengejapkan mata yang berfungsi untuk melindungi mata dari rangsang cahaya atau benda-benda asing. C. Pupillary reflex, yaitu refleks berupa menyempitkan pupil mata terhadap cahaya terang, membesarkan pupil mata terhadap lingkungan gelap. Refleks ini berfungsi untuk melindungi dari cahaya terang, menyesuaikan sistem penglihatan terhadap suasana gelap. D. Rooting reflex, yaitu refleks yang berupa memalingkan pipi ke arah rangsang sentuhan. E. Sucking reflex, yaitu refleks berupa menghisap benda-benda yang ditempatkan ke mulut, yang memungkinkan bayi memasukkan makanan. F. Swallowing reflex, yaitu refleks menelan yang memungkinkan bayi memasukkan makanan. Kemudian, refleks yang kedua yaitu refleks primitif atau subcortical, yaitu refleks yang dikontrol oleh area subcortical otak dan secara perlahan-lahan hilang pada tahun-tahun pertama, kemudian seiring cerebral cortex mengarahkan dan mengontrol perilaku. Refleks ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama, Babinski reflex, yaitu refleks berupa jari-jari kaki yang mencengkram ketika bagian kaki bawah diusap. Yang kedua, grasping reflex, yaitu refleks berupa jari-jari tangan mencengkram benda-benda di sekitar yang disentuhkan ke bayi. Tugas-tugas perkembangan. Tugas-tugas perkembangan merupakan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seseorang dalam masa tertentu sesuai dengan norma-norma masyarakat dan norma-norma kebudayaan. Tujuan dari tugas-tugas perkembangan adalah sebagai pedoman bagi orang tua dan guru untuk meningkatkan motivasi dalam mempelajari hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menyiapkan anak dalam menghadapi harapan-harapan baru. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tugas-tugas perkembangan antara lain perkembangan fisik, kekuatan dan energi, kecerdasan, kesempatan untuk belajar, bimbingan belajar, motivasi belajar, dan kreativitas. Adapun tugas perkembangan untuk masa bayi adalah sebagai berikut. A. Belajar makan makanan padat. B. Belajar berjalan. C. Belajar bicara. D. Belajar menguasai alat pembuangan kotoran. Perkembangan masa bayi. Masa bayi berlangsung dari usia 0,0 tahun sampai 2,0 tahun. Bila dihitung dari neonatal, maka berlangsung dari 2 minggu sampai 2 tahun. Periode tahun pertama setelah bayi dilahirkan disebut periode tidur karena 88% waktunya digunakan untuk tidur dan semacamnya. Sedangkan 7% waktunya digunakan untuk makan, jadi reaksi yang positif. Dan 1% digunakan untuk tingkah laku spontan. 1. Perkembangan fisik. Selama 6 bulan pertama pertumbuhan terus terjadi dengan pesat seperti pada periode pranatal dan kemudian mulai menurun. Selama tahun pertama peningkatan berat tubuh lebih besar daripada peningkatan tinggi. Selama tahun kedua sebaliknya, yakni cepat menurun. Berat badan bayi pada usia 1 tahun rata-rata 3 kali lebih berat waktu lahir. Dan rata-rata bayi memiliki 4 hingga 6 gigi susu. Gigi yang pertama muncul adalah gigi depan dan
Yang terakhir adalah geraham. 4 gigi susu terakhir biasanya muncul pada tahun pertama masa kanak-kanak. Berat otak bayi sebesar 1/8 berat total bayi. Pertambahan berat otak paling pesat pada usia 2 tahun. Otak kecil berperan penting untuk menjaga keseimbangan dan pengendalian tubuh. Bertambah beratnya 3 kali lipat 1 tahun setelah kelahiran. 2. Perkembangan inteligensi. Menurut Blum, perkembangan inteligensi yang cepat dan intensif terjadi pada tahun-tahun pertama. Berdasarkan model yang didapat dari penelitian longitudinal, diketemukan bahwa pada umur 1 tahun dicapai 20% dan pada umur 17 tahun 100% perkembangan inteligensi. Penalaran yang selanjutnya adalah bahwa pada umur 4 tahun tercapai 50% dan pada umur 8 tahun tercapai 80% perkembangan inteligensi. Angka-angka tersebut hanya merupakan petunjuk terhadap proses-proses yang terjadi dan bukan pencerminan realitas eksak. Perkembangan masa bayi. Konsep yang berkembang pada masa bayi yaitu konsep ruang, konsep berat, konsep waktu, konsep diri, konsep peran seks, konsep peran sosial, konsep keindahan, konsep kelucuan. 3. Perkembangan emosi. Pada emosional yang lazim pada bayi meliputi kemarahan, ketakutan, rasa ingin tahu, kegembiraan, dan afeksi. Dalam perkembangan usia, emosi berubah semakin bervariasi dan dapat dibedakan. Ada ciri emosi pada masa bayi, yaitu emosi bayi sangat berbeda dengan emosi pada periode perkembangan lainnya. Emosi bayi seringkali disertai dengan perilaku hebat daripada rangsang yang menimbulkannya, terutama emosi marah atau takut. Emosi bayi lebih mudah untuk dibiasakan dibandingkan pada periode lain. Hal ini karena terbatasnya kemampuan intelektual bayi sehingga mereka mudah dan cepat bereaksi terhadap rangsang pada waktu lalu membangkitkan reaksi emosional. Emosi dibedakan menjadi emosi yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. 4. Perkembangan bicara. Bicara merupakan sarana komunikasi, sehingga individu harus menguasai 2 fungsi komunikasi, yakni mengerti dan memahami apa yang dikatakan orang lain, dan mampu mengomunikasikan pikiran dan perasaan diri kepada orang lain. Untuk yang kedua ini, maka bayi haruslah belajar berbicara. Yang kelima yaitu reaksi sosial terhadap orang dewasa. Pada masa bayi ini, senang sekali bila diajak berhubungan atau berteman oleh orang lain. Misalnya diajak berbicara, bermain, dan anak juga sudah memahami atau menanggapi orang lain yang marah atau bersikap ramah. Makin besar anak, makin membutuhkan tidak hanya kontak fisik, namun juga kontak psikis. Kontak fisik dapat diwujudkan dengan menggendong, menggandeng tangan, mengelus rambut, mencium, memandikan, sedangkan kontak psikis dapat berubah pemberian perhatian, kasih sayang, dan dorongan. Adapun topik selanjutnya yaitu implikasi di bidang pendidikan. Pada saat bayi dilahirkan, mudah tidaknya bayi bernafas setelah lahir juga mempengaruhi penyesuaian diri. Bila terjadi gangguan dalam penyediaan oksigen untuk otak sebelum atau selama persalinan anoksia, maka bayi akan mati. Andai kata hidup pun akan menderita kerusakan otak sementara atau selamanya, walaupun baru nampak setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun pasca Natal. Anoksia sering terjadi pada persalinan cepat, yaitu persalinan yang berlangsung kurang dari 2 jam, karena bayi terlampau cepat dikenalkan dengan oksigen dan belum siap untuk bernafas. Jadi, bayi membutuhkan perawatan dan pemberian kasih sayang. Lingkungan perlu memberikan rangsangan motorik yang kontinu untuk membantu perkembangan motorik kasarnya dan motorik halusnya. Pemaksaan dan reaksi orang dewasa sekitar yang menolak dapat mengakibatkan kemunduran. Anak akan menjadi takut dan tidak bahagia. Pemberian afeksi bagi bayi lebih dipentingkan daripada harus memaksa bayi melakukan sesuatu perilaku yang tidak mungkin dilakukannya. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami yang materi tentang perkembangan masa bayi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.